Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di sini aku mau bahas tentang penggunaan rumus identitas trigonometri. Dan di video ini juga aku jelasin bukti-buktinya ya, asal-usul identitas trigonometri sampai detail sampai kamu paham dari dasarnya. Terus di video ini juga ada 10 soal yang aku mau bahas. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan soal ke-10. Jadi pastikan kalian ikuti sampai selesai supaya kalian bisa ke 10 nomor tersebut. Di akhir video, kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Oke, langsung saja aku bahas. Nah, sebelum kita mengenal rumus identitas trigonometri, kita harus paham dulu yang namanya perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, kalau kita buat sebuah segitiga siku-siku seperti ini kita kasih simbol biasanya Y, ini X, ini R. Lalu sudut di sini kita misalkan alfa. Nah, maka yang pertama kita harus tahu sin alfa ini Y per R ya, sisi depan sudutnya nih, depan sudutnya per miring. Terus kemudian cos alfa ini sisi samping X per R per miring ya. Kemudian tan alfa ini sisi depan per sisi samping Y per X. Nah, kemudian yang berikutnya kosek ya, kosek tan. Nah, aku singkat aja kosek ya. Kosek alfa ini kebalikan dari sin R per Y. Kemudian sekan alfa ini kebalikan dari cos R per X. Terus kemudian cot alfa ini kebalikan dari tan X per Y. Nah, dari sini maka kita akan tahu rumus identitas trigonometri yang pertama nih. Ini rumus identitas. Ya, rumus identitas yang pertama, kita tahu bahwa sin alfa ini sama dengan kebalikan dari ini kan Y per R, kosek R per Y, berarti sin alfa ini kebalikan dari 1 per kosek alfa. Boleh ditulis seperti ini, boleh juga kamu tulis seperti ini. Kosek alfa itu kebalikan dari 1 per sin alfa ya, kebalikan dari si sin. Yang kedua, kosek cos alfa X per R, sekan R per X. Nah, berarti ini saling berkebalikan nih. Cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa ya, kebalikan. Dan boleh juga ditulis sekan alfa sama dengan 1/per cos alfa. Yang ketiga, tan alfa sama dengan 1 per cot alfa ya. Atau bisa ditulis juga cot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Kemudian yang keempat,
tan alfa sama dengan, nah kalau kita lihat tan alfa ini, kalau sin kita bagi dengan cos, ini akan menghasilkan tan ya. Tan alfa, kalau kita sin alfa kita bagi cos alfa, maka sin itu kan y per r. Tan alfa, cos alfa, x per r ya, x per r. Maka ini r-nya bisa dicoret, jadi y per x. Ya, kalau bingung kenapa bisa dicoret bawah sama bawah, gini aja, kita buat y per r dibagi, ini kan sin alfa dibagi cos alfa ya, x per r. Nah, kita buat kali itu bisa dirubah jadi kali dengan yang di belakangnya dibalik, r per x. Nah, r-nya dicoret jadi y per x, dan y per x ini sama dengan tan alfa. Nah, berarti tan alfa ini bisa ditulis sin alfa dibagi cos alfa ya. Karena tan alfa sin alfa bagi cos alfa, maka cot alfa kan berkebalikan dengan tan ya. Berarti cot alfa bisa ditulis cos alfa dibagi sin alfa seperti ini. Nah, ini rumus identitas, 4 rumus identitas trigonometri yang pertama ya. Nah, terus yang berikutnya, kemudian untuk rumus yang kelima, yaitu kita lihat di sini segitiganya ya. Ini berlaku Pitagoras. Karena segitiga siku-siku ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau Pitagoras ini kita kali, persamaan Pitagoras ini kita kali dengan seper R kuadrat, maka ini menjadi X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat 1. Ini Y per R. Karena dua-duanya kuadrat, pangkatnya kita bisa taruh di luar seperti ini ya. Tambah X per R, ini kita bisa taruh di luar pangkatnya. X per R ini sama dengan cos alfa. Cos alfa kuadrat jadinya ya, cos kuadrat alfa. Ditambah Y per R ini sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kenapa tulisan pengkuadrat seperti ini? Ini cos kuadrat alfa, sama kalau aku tulis cos alfa kuadrat gitu ya, sama ini artinya. Kenapa sih nggak ditulis begini aja, cos alfa kuadrat di sini? Nah, kalau ditulisnya begini, ini artinya yang dikuadratin cuma sudutnya aja ya. Jadi kalau begini yang dikuadratin artinya si cos alfanya dikuadratin seperti itu. Nah, ini berarti kita dapat rumus pertama, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Penjumlahan kan komutatif ya, bisa dibolak-balik ya. Kita boleh tulis sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini rumus yang kelima. Kemudian rumus yang keenam. Rumus yang keenam, Pitagoras ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau ini kita kali dengan 1 per X kuadrat.
Berarti ini menjadi X kuadrat dibagi X kuadrat kan jadi 1 ya. Aku langsung aja. Terus ini Y per X. Y per X itu tan ya. Y dibagi X tan. Jadi ini tan kuadrat alfa sama dengan R dibagi X. R dibagi X. Di sini secant alfa ya. R dibagi X. Berarti ini jadi secant kuadrat alfa seperti itu. Aku nggak jabarin detail lagi seperti ini ya. Ini prinsipnya sama caranya. Ini X bagi X 1, Y bagi X itu tan, terus R dibagi X ini secant. Nah ini rumus yang ke-6. 1 plus tan kuadrat alfa ini sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian yang berikutnya, kalau Pythagoras ini kita kali dengan 1 per Y kuadrat, maka ini jadi X per Y. Nah, X per Y itu cot ya, cot kuadrat alfa tambah Y dibagi Y 1 ya, sama dengan R dibagi Y. R dibagi Y itu sama dengan cosec kuadrat alfa. Nah inilah rumus yang ke-7. Cot kuadrat alfa tambah 1 sama dengan cosec kuadrat alfa. Nah, di dalam rumus identitas trigonometri ada 7 rumus yang harus kita ingat ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sekarang kita akan belajar penggunaan rumus identitas ini ke dalam soal-soal ya. Kita harus tetap terapkan. Oke, langsung kita lihat soalnya. Nomor yang pertama. Jika sin alfa ini 4 per 5, alfanya di antara 0 dan 90, maka nilai cos alfa 0 dan 90 ini artinya dia di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 ini semua trigonometri bernilai positif. Kenapa? Karena di kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif, dan R selalu positif ya. Jadi semua trigonometri, perbandingan trigonometri di kuadran 1 positif. Sekarang kita akan cari nilai cos alfa. Kita tinggal menggunakan rumus identitas tadi ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Sinnya kan dikasih tahu 4 per 5 sin. Berarti ini 4 per 5 sinnya kuadrat gitu ya, tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfanya kita bisa cari nih, 1 dikurang 4 per 5 kuadrat ini kan jadi 16 per 25 ya. Ini positif pindah jadi negatif ya. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 ini aku boleh tulis 25 per 25. Jadi ini cos kuadrat alfanya sama dengan 9 per 25. Cos alfa sama dengan kuadrat kalau dipindahkan kan plus minus ya. Akar dari 9 per 25. Berarti ini harusnya kan plus minus 3 per 5 ya. Akar 9 kan 3, akar 25 5. Nah, tapi jawabannya jangan pilih yang plus minus nih teman-teman. Kenapa? Karena di soal dikasih keterangan kalau dia ini di kuadran 1. Maka yang kita harus pilih yaitu cos alfa sama dengan 3 per 5 yang positif. Berarti jawabannya A. Begitu ya. Jadi jangan sampai salah ya.
Oke, sekarang soal yang kedua, teman-teman. Ini aku akan jelasin dengan dua cara ya. Satu dengan rumus identitas trigonometri, satu lagi dengan menggunakan segitiga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudutnya di antara 90 sampai 180. Kalau di antara 90, ini kan 0, ini 90, dan ini 180. Berarti dia di kuadran 2, teman-teman. Di kuadran 2, ini kita perlu ingat sin yang positif sama kebalikannya yang positif ya. Kosek. Jadi kalau kamu teman-teman ingat ini semuanya positif, di sini sin sama kosek yang positif, di sini tan sama kot yang positif, di sini cos sama sekan yang positif gitu ya. Nah, ini kan 0, 90, 180, 270, balik lagi 360, satu putaran penuh. Sekarang aku jelasin dulu pakai rumus identitas trigonometri ya, sesuai dengan judulnya, yaitu tan alfa ini kan P ya. Kita tahu rumus 1 plus tan kuadrat alfa ini sama dengan sekan kuadrat alfa ya. Tadi ini rumus identitas ya. 1 plus tannya ini kan P. Jadi kita bisa tulis P kuadrat sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 plus P kuadrat, sekan itu kan 1 per cos ya. Berarti cos kuadrat alfanya sama dengan apa? Ini kan satu kesatuan. 1 dibagi ini. 1 per 1 plus P kuadrat. Nah, ini cos alfanya. Kemudian setelah kita dapat cos alfanya, kita bisa menggunakan sin kuadrat alfa ya, plus atau enggak kita pakai yang ini aja deh. Kalau cos kuadrat alfa itu ini, berarti cos alfanya akar dari ini 1 per 1 plus P kuadrat. Jadi kalau kita keluarkan ini jadi 1 per akar 1 plus P kuadrat seperti ini ya. Keluarkan dari akar yang satunya jadi 1 per akar 1 plus P kuadrat. Kemudian tan alfa ini kan sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Kita tahu tannya ini P dari soal ya. Sin alfa bagi cos. Cos alfanya ini 1 per akar 1 plus P kuadrat. Nah, berarti si sin alfanya tinggal ini kita kali silang ke sini. Kali P. Jadi P dikali 1 per akar 1 plus P kuadrat. Berarti kita dapatkan sin alfanya P per akar 1 plus P kuadrat. Berarti jawabannya yang B ya, seperti itu. Nah, sekarang aku mau jelasin dengan cara yang segitiga ya. Ini aku hapus. Tan alfa ini P. P ini kan boleh aku tulis P per 1 ya. P bagi 1 kan tetap P ya. 6 bagi 1 tetap 6. 7 bagi 1 tetap 7 gitu ya. Jadi boleh aku tulis P bagi 1. Ini kan sama aja dengan P ya. Nah, kita bikin segitiganya.
alfanya di sini tan alfa P per 1. Tan itu kan sisi depan per sisi samping, berarti depannya P, sampingnya 1. Kemudian miringnya tinggal kita Pitagoras, akar dari 1 kuadrat plus P kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu kan 1 ya, berarti kita tuh bisa tulis 1 plus P kuadrat. Kemudian setelah kita dapat ini, kita perlu lihat ini di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai X ini negatif ya, gitu. Yang ditanya di sini sin alfa. Sin alfa. Nah, sin alfa itu kan sisi depan per sisi miring. Ya udah langsung depannya P, miringnya akar 1 plus P kuadrat. Oke. Jadi seperti itu kalau menggunakan segitiga. Tulis di komen yang mana yang lebih mudah, cara yang pertama itu yang menggunakan rumus identitas atau dengan menggunakan segitiga seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat nomor yang berikutnya. Jika kosek X sama dengan 2, maka sin X, nah ini kosek X sama dengan 2. 2 ini aku bisa tulis 2 per 1 ya. 2 per 1 kan sama aja kayak 2 gitu ya. Terus cari sin bagaimana? Kita tahu rumusnya, sin ini sama dengan kebalikan dari kosek ya. Berarti kalau sin X-nya ini kan 1 per koseknya ini kan 2 per 1. 2 per 1 kan 2 ya. Ini kita nggak usah tulis 2 per 1 deh ya, karena kita langsung aja koseknya 2, berarti ini 1 per kosek. Jadi sinnya ya 1 per 2 gitu. Jadi mudah banget ini ya. Sekarang kita lihat yang nomor berikutnya. Nah, ini secant X sama dengan 1,5. Secant ini artinya kebalikan dari cos ya. Kalau secant X-nya 1,5 itu kan 3 bagi 2 ya, 3 per 2. Secant X-nya 3 per 2, maka cos X-nya kan cos ini kebalikan dari secant. Berarti kalau ini 3 per 2, cosnya 2 per 3 ya. Kemudian dari sini kita bisa cari nilai sin dengan menggunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. 1 dikurang cosnya itu 2 per 3. Jadi ini 1 dikurang 4 per 9 ya, satunya aku jadiin 9 bagi 9. Ini jadi 5 per 9 yang ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Jika tan A sama dengan P, maka 2 sin A dikurang cos A per 2 sin A ditambah cos A. Ini mudah teman-teman. Jadi ini kan ada tan nih, supaya muncul tan bagaimana? Sin ini, tan itu kan sama, tan ini, tan A kan sama dengan sin A dibagi cos A ya. Jadi kalau supaya muncul sin bagi cos, yang atas nih kita kali dengan 1 per cos. Tapi kalau yang atas kita kali dengan ini, yang bawah juga harus kita kali dengan 1 per cos teman-teman. Harus adil perlakuannya ya. Jadi kan sebenarnya ini kita kali dengan 1 nih. Ini bagi ini kan 1 ya. Nah, sehingga soalnya menjadi 2 sin A per cos A dikurang cos A dibagi, ini kita pakai A ya, cos A gitu. Cos A dibagi cos A 1 per 2 sin A dibagi cos A jadi 2 sin A per cos A tambah cos A bagi cos A 1 ya.
Jadi ini 2 sin A per cos A ini kan sama dengan tan A. 2 tan A plus 1. Ini minus ya. Sekarang kita tinggal ganti. Tan A kan diketahui P. 2 tan P kurang 1 per 2 tan P ya, 2P min 1 sama 2P plus 1. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, sekarang soal selanjutnya. Sin kuadrat 35 derajat tambah sin kuadrat 55. Sebelumnya kita sudah belajar sudut berelasi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sin alfa atau enggak aku tulis di sini sin 90 kurang alfa. Ini sama dengan cos alfa teman-teman. Ini di video aku sebelumnya ya tentang sudut berelasi. Nanti aku taruh di deskripsi video ini deh. Untuk teman-teman bisa belajar ya. Nah, maka sin 55 derajat nih. Ini kan bisa aku tulis sin 55 itu kan 90 dikurang 35 ya. 90 kalau dikurang 35 kan 55 ya. Sehingga ini yang sin 55 ini nih bisa ditulis dalam bentuk cos 35 ya. Sehingga soal ini bisa aku rubah jadi sin kuadrat 35 ditambah sin kuadrat 55-nya jadi cos kuadrat 35. Nah, kemudian ini kan sudutnya sama nih, sudah sama, maka berlaku rumus sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau sama-sama sudah alfa, sudutnya sudah sama ya. Ini sama dengan 1, berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Oke teman-teman, untuk soal ini sama seperti yang tadi caranya ya. Ini kan cos ya, cos itu kan cos per sin ya. Jadi supaya muncul cos per sin, maka yang atas ini kita kali dengan 1 per sin alfa ya. Yang bawah kita kali juga dengan 1 per sin alfa. Sehingga ini soalnya menjadi 2 sin dibagi sin kan 1 ya. 1 kali 2. Atau enggak aku tulis deh sin sin alfa per sin alfa plus 6 cos alfa dibagi sin alfa. Kemudian yang bawahnya juga kan dikali ini ya. Sin alfa dibagi sin alfa kurang 4 cos alfa dibagi sin alfa. Sin alfa. Sehingga ini bisa ditulis 2 tambah 6 cos alfa sin alfa itu sama dengan cot per 1 min 4 cot alfa, dan cot alfanya dikasih tahu setengah. Berarti kita tinggal masukkan ke sini 2 ditambah 6 kali setengah per 1 dikurang 4 dikali setengah. Ingat ya, kali harus duluan dikerjakan. 6 kali 1/2 jadi 3. Min 4 dikali setengah jadi min 2. Kemudian ini 2 tambah 3 5 per 1 kurang 2 minus 1 ya, berarti jawabannya minus 5 yang E. Oke, sekarang soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari ini. Nah, ini kita harus sederhanakan ya. Karena ini dalam sin nih teman-teman, dalam sin jawabannya ya.
kita rubah ini ke dalam bentuk yang sin. Coba ya, pertama aku buat dulu ini 1 dikurang sekan kuadrat alfa. Ini kita bisa tulis sekan itu kan sama dengan 1 per cos ya, cos kuadrat alfa per secant kuadrat alfa. Ini kita bisa tulis 1 per cos kuadrat alfa plus cosec ini kita bisa tulis 1 per sin ya, kebalikan dari sin. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah kita sederhanakan dulu. Yang atas ini kita bisa tulis 1 itu kan aku bisa tulis cos kuadrat per cos kuadrat. Langsung aku tulis di sini deh. Ya. Cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ini 1 ya. 1 itu kan bisa ditulis begini. Asalkan dia sama ya. Tujuannya supaya penyebutnya sama. Sehingga ini menjadi cos kuadrat alfa dikurang 1 per cos kuadrat alfa. Ini yang atasnya. Yang bawahnya kita samakan penyebutnya nih. Ini jadi cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa. Ini bagi ini kan sin ya, terus kali 1. Ini sin kuadrat alfa tambah ini bagi ini, sinnya coret tinggal cos kali 1. Jadi cos kuadrat alfa. Teman-teman kalau nggak paham ini sama kayak penjumlahan pecahan ya, misalkan 1/3 tambah 1/4. Kita perlu nyamakan penyebutnya jadi 12 ya. Nah 12 ini kan dapatnya dari 3 kali 4 gitu ya. Maka di sini kan 3 kali 4 bagi ini terus kali atasnya gitu ya. Jadi 4 tambah 3 gitu. Sama seperti ini ya. Nah, kemudian ini bagi ini. Sekarang kita lanjut ke sini aja ya. Cos kuadrat alfa min 1 per cos kuadrat alfa. Ini kan dibagi ini bagi ini. Aku tulisnya nyamping aja ya. Dibagi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Bagi bisa dirubah jadi kali. Nah sebelumnya ini kita sederhanakan dulu nih. Cos kuadrat alfa min 1 kita kan tahu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa ini sama dengan 1 ya. Berarti kalau aku pindahin satunya ke sini, ini kan jadi minus 1 ya. Terus sini aku pindahin ke sini, jadi minus sin kuadrat alfa. Nah kita lihat cos kuadrat alfa min 1 itu sama dengan minus sin kuadrat. Berarti ini kita boleh tulis min sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Bagi kita bisa rubah jadi kali. Dengan yang belakangnya kita balik. Yang bawah jadi atas. Sin kuadrat alfa. Yang atas jadi di bawah. Nah, sin kuadrat aku tulis aja deh dulu. Nanti biar kalian tidak bingung ya. Ini kan sama dengan 1 nih ya. Ini kita bisa coret nih. Cosnya, cos kuadratnya. Min sin kuadrat dikali sin kuadrat jadi negatif sin pangkat 4 alfa ya. Terus ini sin kuadrat tambah cos kuadrat ini 1. Nah berarti jawabannya min sin pangkat 4 alfa. Yang ini bukan dalam alfa ya, ini dalam A ya. Ya anggap aja lah ya alfa ini A ya. Kalau kita ganti satu-satu kebanyakan nih. Karena dari awal kita salah kasih simbol ya. Ini alfanya ini anggaplah soalnya ini alfa gitu ya.
Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Ini ada yang aku tulis dalam alfa, ada yang aku tulis dalam A ya. Alfa semua aja ya. Gitu. Oke, sekarang soal selanjutnya. Bentuk ini identik itu artinya sama ya dengan yang mana. Caranya bagaimana ya, kita sederhanakan dulu. Tan ini kita bisa tulis sin alfa bagi cos alfa tambah kot ini cos alfa bagi sin alfa dibagi kosek ini 1 per sin alfa ya. Ini kita samakan penyebut, kita kali cos alfa sin alfa, sehingga ini menjadi cos alfa kali sin alfa bagi cosnya yang habis tinggal sin ya, kali atasnya jadi sin kuadrat alfa tambah ini cos kali cos kuadrat alfa ya. Jadi ini caranya gini teman-teman, kalau udah penyebutnya udah sama, kita ini bagi ini terus kali atasnya, terus ini bagi ini kali atasnya, seperti itu ya. Ini 1 per sin. Nah bagi ini aku tulis menyamping aja deh ya. Ini dibagi dengan 1 per sin alfa. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini kan 1. Cos alfa kali sin alfa. Bagi ini bisa dirubah jadi kali, ini dibalik sin alfa per 1. Nah sinnya bisa dicoret. Jadi 1 per cos alfa. 1 per cos alfa ini sama dengan sekan alfa. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini soal terakhir ya, teman-teman. Tan A sama dengan kot A, maka berlaku yang mana? Nah, ini kita jabarkan aja. Tan A sama dengan kot A. Tan itu apa sih? Tan itu sin kuadrat sin A dibagi cos A. Kot A sama dengan cos A dibagi sin A. Tinggal kita kali silang, ini kali ini sin kuadrat A. Terus ini kali ini cos kuadrat A. Tinggal kita pindahin. Sin kuadrat A ini kita pindahin jadi negatif cos kuadrat A. Sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!